tahapan proses pencapaian goal jangan dilihat mulai dari kita start sekarang menuju ke depan. Kebanyakan orang seperti itu. Sehingga dia susah bergerak gitu. Nah, namun kalau yang saya dapat ilmunya dari NLP itu adalah kebalikannya. Gitu. Sebenarnya di coaching seperti itu, cuman dia tidak mengatakan bahwa itu adalah timeline gitu. Karena saya sudah memahami timeline terapi, maka saya paham banget apa yang dilakukan di saat coaching itu adalah ketika kita kemudian melihat impian kita, asosiasi bahwa kita sudah seakan-akan sudah mencapai impian tersebut. Kemudian kita melihat ke belakang, Pak. Kita melihat, jadi ibaratnya kayak kita udah di garis finish, kemudian kita melihat gitu ya kan. Kan kalau udah garis finish itu ibaratnya kita udah melihat ke depan, kita udah berada di depan. Nah, kemudian pada saat sudah di garis finish itu kemudian kita kayak flashback lah gitu loh ceritanya gitu ya. Makanya saya sebut adalah bahasanya balik kanan gitu. Balik kanan gerak gitu ya setelah di titik sukses finish tersebut gitu ya. Nah, terus di situ kita lihat wah kita sudah wah saya sudah nyampe ya sejauh ini gitu loh. Nah, untuk mencapai sejauh ini itu saya melihat ternyata saya mengalami kendala ini loh gitu. Ada kendala ini loh. Oh, ada bakal muncul batu ini loh. Oh, ada badai ini loh gitu. Nah, contoh misalnya, oh saya adalah sebagai penulis. Jadi saya ketika mencapai menuju ke impian tersebut, saya ubah identitas diri saya juga, Pak. Makanya kenapa di dalam diri saya ada identitas banyak gitu. Sesuai dengan goal saya. Kenapa saya mau merubah habit saya juga gitu. Misalnya adalah seorang writer. Maka identitas sebagai writer gitu. Goal saya kan menjadi penulis ya Pak ya, menjadi penulis, saya memproduksi buku gitu ya. Dan saya setiap hari menulis gitu ya. Setiap hari saya menulis gitu. Nah, walaupun misalnya di konten gitu ya, pokoknya saya memberikan sesuatu ya menulis lah ya gitu, menuliskan sesuatu hal yang menurut saya baik ya, bisa membuat kebaikan kepada orang lain, mengubah gitulah ya, syukur-syukur gitu karena itu pengalaman dari diri saya sendiri. Makanya konten itu nggak pernah habis Pak gitu ya. Kalau itu sudah dari diri kita sendiri, konten tuh nggak akan pernah habis. Nah, jadi hambatan itu kan muncul ya, misalnya, waduh, saya kan nggak bisa copywriting. Oh ya udah, saya baca buku writing kan saya sudah pernah itu waktu itu kursus ke Hindranata juga gitu ya. Terus saya juga pernah ikut 7 hub gitu ya copywriting ya. Saya lihat-lihat sebentar, oh ternyata sama ininya, langkahnya kayak begini, ini kayak gini. Nah terus apalagi nih kendalanya? Oh saya selama ini sudah mencoba menulis, tapi kok ternyata terhambat ya. Ya udah, kok dilalah. Nah itulah Pak. Ketika kita menaruh impian kita setiap hari VAK, maka dengan secara tidak sengaja kita akan dipertemukan oleh hal-hal yang mana itu sebenarnya adalah kendala kita. Terus kita ketemu, oh ini loh solusinya. Jadi saya menemukan tiba-tiba nih Pak. Bayangin saya tiba-tiba. Biasanya saya tidak pernah melihat IG-nya Budia. Itu teman saya training di LKP hipnoterapi. Tiba-tiba saya kok ngeliat dia gitu loh. Lah di dalamnya dia tulis, hore akhirnya buku saya sukses lahir. Lah saya kepo dong. Buku apa? Budia bikin buku gitu kan, saya baca aja statusnya gitu, di situ tertulis book writing camp. Saya buka lah, saya klik tinta langit, di situ pas lagi buka Pak, seminggu kemudian adalah bimbingan. Ya udah saya bayar 3 juta, 2 juta something lah, 2.800.000, 2.890.000 lah ya gitu. Udah saya ikut bimbingan dan terjadilah sampai sekarang. Jadi lahirlah sekarang menuju ke buku kedua dan ketiga sih ya Pak ya. Lagi dalam proses nih Pak gitu. Gitu sih Pak. Jadi dengan kita melihat kendala-kendala tersebut, kemudian kita melakukan VAK-nya, miracle-nya itu Pak yang saya bilang. Makanya di NLP itu ya, law attraction itu terjadi Pak dengan luar biasanya gitu ya. Jadi karena kita kayak mengaminkan, kita kayak mengafirmasi, kita mendoakan, kita meminta kepada Tuhan gitu ya. Sehingga magnet-magnet apapun yang semuanya mendekatkan kepada